Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zela Hoirunima dengan NPM F0G020012. Tingkat 1A, Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang penjelasan sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, untuk diterjemahkan dan menghantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi sistem saraf: input sensori, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Integrasi, otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon dihasilkan. Output motorik, menghantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar, yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. 1. Sistem saraf pusat. 2. Sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau menghantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Neuron adalah unit sistem kerja saraf pusat. Struktur neuron dapat dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu dendrit, menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Struktur kedua yaitu badan sel, terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Ketiga yaitu akson yang menghantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Ini adalah struktur neuron, dapat kita lihat bersama. Selanjutnya yaitu tipe neuron berdasarkan fungsinya. 1. Neuron motorik, 2. Neuron sensorik, dan 3. Neuron intermediate. 1. Neuron motorik. Neuron motorik berperan dalam menghantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. 2. Neuron sensorik. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan yang didapat ke sistem saraf pusat. 3. Neuron intermediate. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Kemudian, tipe neuron berdasarkan bentuknya. 1. Bipolar, terdiri dari satu akson dan satu dendrit. 2. Multipolar, terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. 3. Unipolar, memiliki satu akson yang bercabang. Yang keempat yaitu anaksonik, terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Pertanyaannya, bagaimanakah proses penghantaran impuls saraf pada neuron? Neuron merupakan sel-sel yang menghantarkan impuls saraf.
Ketika akson dalam kondisi aktif, akson menghantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut dengan potensial aksi. Membran. Pada kondisi biasa, bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ketika saluran ion natrium terbuka, ion natrium bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion kalium terbuka, ion kalium bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Proses penghantar impuls saraf pada neuron. Inilah proses penghantar impuls saraf pada neuron. Mekanisme penghantar impuls dengan perambatan pada titik temu terminal akson satu neuron dengan neuron lainnya. Dapat diperhatikan pada gambar. Mungkin itulah video singkat tentang penjelasan sistem saraf. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu dari Bunda Novianti, mata kuliah konsep kebidanan. Apabila ada salah